freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Halo semua, selamat datang di Radio Lore Games, segmen baru di channel ini. Di segmen ini, kita akan coba bahas kembali lore dari berbagai macam video games yang dirasa menarik. Perlu diingat, video ini akan berisi spoiler dari Genshin Impact, tepatnya pada Arcane Quest Chapter Prologue. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. Seorang dewa yang mengamen berkeliling kota sepanjang hari dan minum wine sampai hilang kesadaran di malam hari. Itulah Barbatos atau yang lebih dikenal dengan Venti, seorang Archon Anemo atau dewa angin dari region Mondstadt. Selain dikenal sebagai dewa angin, ia juga dikenal sebagai dewa yang melambangkan kebebasan, yang dapat terlihat jelas dari bagaimana caranya menjalani hidup. Venti menyembunyikan identitas dan hidup membaur dengan para pengikutnya. Yang para penduduk Mondstadt tahu, ia hanyalah seorang pengamen atau penyair muda yang gemar minum, tanpa tahu teman minum yang sedang mendengkur di meja sebelah adalah Archon mereka. Untuk pemerintahan Mondstadt sendiri, Venti sepenuhnya menyerahkan hal itu kepada para penduduk Mondstadt, tepatnya kepada Knight of Favonius dan Gereja Favonius, sedangkan Venti hanya mengawasi dari luar. Sekilas, Venti memang terlihat seperti dewa yang mangkir dari tugasnya dan lebih memilih untuk bermalas-malasan. Sifatnya juga terasa lebih santai dan ceria, bahkan kadang terkesan kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan Archon lain yang biasanya bersifat lebih kaku dan berwibawa. Namun, dibalik dari semua itu, sebenarnya Venti merupakan Archon yang terhitung paling berhasil dalam penerapan konsep ideologi teologis miliknya, yaitu ideologi kebebasan. Yang paling unik dari ideologi kebebasan ala Venti adalah bagaimana ia terlihat seperti versi utopis dari sebuah konsep demokrasi. Mengapa begitu? Mari kita cermati rekam jejak Archon satu ini. Yang paling utama, tentunya karena ideologi kebebasan Venti adalah sistem semi-demokrasi yang disupervisi langsung oleh entitas superpower, semacam Archon. Sejak awal, cara Venti meraih posisi Archon juga lekat dengan ideologi kebebasannya, di mana dia bersama dengan temannya, seorang penyair tanpa nama, melakukan revolusi dan menjatuhkan Archon terdahulu, sebuah entitas tiran bernama Dekarabian. Dekarabian menyelimuti Mondstadt dengan badai topan, dengan dalih ingin menjaga Mondstadt dari bahaya dunia luar, untuk melanjutkan perangnya melawan Andrius sang Lupus Boreas, tanpa peduli pada rakyatnya yang menderita karena kekurangan logistik, sebab jalur transportasi yang diterjang badai tanpa henti. Dengan dibantu oleh 3 keluarga bangsawan Mondstadt pada zaman itu, Venti dan temannya berhasil menjatuhkan Dekarabian dari kekuasaan, membawa Mondstadt kepada esok yang lebih cerah dengan hembusan angin segar kebebasan. Setelah memperoleh posisi Archon, Venti tidak menetap ataupun membentuk kekaisaran baru miliknya. Ia tidak pernah punya keinginan untuk menjadi penguasa Mondstadt atau semacamnya. Ia hanya ingin Mondstadt menikmati kebebasan yang selalu diajarkannya. Ia menyerahkan urusan pemerintahan dan yang semacam itu kepada rakyat Mondstadt untuk kemudian mengembara, sebelum akhirnya masuk dalam masa tidur panjangnya. Sejatinya, manusia adalah makhluk yang membenci aturan, namun sangat bergantung pada keteraturan, mulai dari hal dasar seperti makan 3 kali sehari, sampai dengan moralitas kompleks seperti cinta dan keadilan. Manusia sangat membenci pengekangan, sekalipun itu untuk kebaikan diri mereka sendiri. Bahkan tidak jarang, manusia berusaha menentang konsep baku seperti takdir dan waktu, hanya karena merasa terkekang akan hal itu. Oleh karena itulah, kita sering mendengar konsep teologis yang menjanjikan kebebasan. Venti yang juga menawarkan hal serupa, memilih untuk menggunakan pendekatan yang agak berbeda. Dia tidak berdiri di singgasana lalu berkhotbah tentang ideologi kebebasannya. Atau ia juga tidak membentuk sebuah kekaisaran baru yang membuat banyak teori dan aturan tentang kebebasan. Ia benar-benar memberikan kebebasan itu dalam bentuk yang paling murni, yaitu
dengan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada rakyat Mondstadt itu sendiri, dan dia hanya mengawasi dari balik bayang-bayang. Menurutnya, kebebasan yang dipaksakan oleh Archon atau entitas apapun semacam dirinya sama sekali bukanlah sebuah kebebasan. Lantas, apakah Venti yang mengajarkan atau bahkan merupakan inkarnasi dari kebebasan itu sendiri, sepenuhnya bersifat welas asih dan membebaskan apapun tanpa terkecuali? Tentu saja tidak. Sebagaimana demokrasi yang menolak tirani, sang Archon tidak segan-segan untuk menjatuhkan atau bahkan menyingkirkan apapun yang mengancam kebebasan di Mondstadt, sekalipun jika ancaman itu datang dari kalangan rakyatnya sendiri. Venti kembali terbangun dari tidur panjangnya setelah merasakan kebebasan yang dulu ia perjuangkan kembali terancam saat klan Lawrence, salah satu keluarga dari bangsawan Mondstadt yang membantunya revolusi dulu, menjadi tiran dan menggenggam Mondstadt dengan jari-jari korup mereka. Dia memilih Vanessa sebagai kesatria revolusinya waktu itu, seorang gladiator sekaligus budak dari klan Lawrence. Walaupun bukan penduduk asli Mondstadt, selama dia mempunyai gelora kebebasan itu dalam dada, dia pantas untuk mengemban semangat kebebasan dari sang Archon. Singkat cerita, klan Lawrence akhirnya runtuh oleh perlawanan pihak Vanessa dengan bantuan sang Archon. Setelah itu, Vanessa mendirikan Knight of Favonius dan dilantik menjadi anggota The Four Winds, membuat Mondstadt menganut sistem pemerintahan semi-demokratis sampai dengan sekarang. Venti kemudian kembali mengembara dan membaur di antara para manusia fana. Lembaga Knight of Favonius yang menganut asas meritokrasi militeristik di sini berfungsi sebagai sarana instrumen demokrasi dan desentralisasi kekuasaan yang lumayan unik. Walaupun secara tertulis hierarki tertinggi dipegang oleh Grandmaster, Mondstadt tidak mengenal kata kekuasaan mutlak. Grandmaster tetap bertanggung jawab dan wajib melibatkan divisi dan departemen yang dinaunginya dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga masih ada Gereja Favonius sebagai pihak luar yang akan memantau dari sudut pandang moral dan menjadi representasi suara publik. Selain dari Knight of Favonius yang bersifat terbuka, dalam artian bagi siapapun yang ingin menjadi bagian dari kesatria, juga terdapat merit system alami yang tidak memungkinkan adanya perlakuan spesial untuk siapapun atau pihak manapun juga. Ancaman rutin dari Hilliker, Abyss Mage, Treasure Harder, dan bahkan terkadang Fatui membuat kontribusi tiap kesatria dapat terlihat secara gamblang dan justru akan membahayakan diri mereka sendiri kalau sembarang mengisi posisi di sebuah divisi atau departemen. Seandainya pun Knight of Favonius mulai menyimpang, sebagaimana sistem pemerintahan militeristik yang ditakutkan syarat akan fanatisme dan solidaritas buta, dan entah bagaimana caranya, Gereja Favonius tidak mampu mengimbangi untuk menjalankan fungsi check and balance, Mondstadt masih mempunyai kekuatan dari pihak masyarakat sipil, seperti pihak Diluc yang menjadi pelindung tidak resmi Mondstadt, dan Honorary Knight atau kita sebagai player yang tugasnya memang membereskan masalah. Dan jika itu juga masih belum cukup, sang Archon tinggal menunda acara minum-minumnya malam ini, dan keesokan harinya masalah sudah terselesaikan. Dalam peta kekuasaan di Mondstadt, Venti menyadari kalau dia bukan satu-satunya entitas yang mempunyai kekuatan besar. Alih-alih berperang untuk menjadi satu-satunya, Venti justru berkoalisi dan membentuk The Four Winds, yang dimaksudkan untuk menjadi pelindung Mondstadt. Ia merekrut Andrius, roh serigala musim dingin yang dulu juga berperang melawan Dekarabian, dan Dvalin, sang naga angin yang sudah lama menjadi sahabatnya. The Four Winds pun terbentuk dengan beranggotakan Vanessa sebagai Falcon of the West, Andrius sebagai Wolf of the North, Dvalin sebagai Dragon of the East, dan siapapun yang memegang jabatan Grandmaster akan mengemban gelar Lion of the South. Venti melakukan desentralisasi kekuasaan bahkan pada dirinya sendiri dengan mendistribusikan otoritas kekuasaannya pada The Four Winds. Selain itu, pembentukan The Four Winds juga membentuk legitimasi kekuasaan melalui sosok yang dikenal dan dihormati oleh para penduduk Mondstadt sebagai simbol kolektif, mengukuhkan kepercayaan warga Mondstadt kepada sang Archon Anemo yang sebenarnya memang sudah tinggi sedari awal. Di sini,
Walaupun Venti tidak bertindak sebagai penguasa secara formal, ia bertindak sebagai arsitek tatanan politik non-otoriter yang memimpin dengan gaya kekuasaan karismatik. Ia lebih sering melakukan kontrol dengan soft power daripada dengan hukum keras seperti yang dilakukan Dekarabian dengan badainya. Fungsi pemerintahan dijalankan oleh rakyat itu sendiri dan untuk diri mereka sendiri. Venti hanya memberikan kontrol dari segi nilai, seperti ajaran kebebasan yang menjadi ideologi dasar negara, serta menjadi representasi simbolik sebagai arkon anemo yang dihormati secara umum. Venti baru akan mengambil peran sebagai dalam tanda kutip seorang arkon ketika ada ancaman serius seperti saat kejadian tirani Clan Lawrence, serangan Durin sang naga abis, Dvalin yang mengamuk gara-gara dikendalikan Abyss Order, dan urusannya dengan Celestia di Khaenri'ah. Dengan semua hal tadi, rakyat Mondstadt pun dapat menikmati kebebasan sejati, sebuah konsep demokrasi utopis berlandaskan ajaran kebebasan. Semua itu dapat terwujud karena pemimpin tertinggi mereka yang bersifat anarki filosofis, namun masih memahami pentingnya sebuah keteraturan yang memeluk dan bukannya mengekang. Sifatnya yang tidak narsistik juga sejalan dengan semangat kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat. Warga Mondstadt bisa menghina arkon mereka di depan batang hidungnya, dan sang arkon malah akan membual sambil tertawa riang. Dan yang terpenting, ia mempunyai kapabilitas untuk posisi yang dia emban. Dia mempunyai konsep yang jelas akan model kepemimpinan seperti apa yang akan ia jalankan, dan memang kompeten di bidang itu. Dan yang lebih penting dari semuanya, ia memiliki kemampuan untuk bersimpati kepada rakyat yang dipimpinnya, walau sebenarnya ia lebih dari mampu untuk menjadi tiran, yang menggunakan Mondstadt untuk kepuasan pribadinya. Setidaknya, tidak sejauh yang kita tahu. Dan walaupun juga, semua hal tadi tidak lepas dari fakta bahwa Venti atau Barbatos adalah entitas supranatural, seorang dewa atau arkon penguasa angin, aka sangat fiktif. Ya, walaupun terkesan sangat tidak realistis dan impraktikal, setidaknya kita punya contoh ideal dari seorang pemimpin yang kompeten, pemimpin yang berhasil mewujudkan cita-cita terbesar rakyatnya, yaitu kebebasan dari semua bentuk penindasan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Silahkan subscribe kalau memang tertarik. Mohon maaf untuk kualitas audionya, dan kita jumpa lagi di lain waktu.